Shalom, Kak Elia dan Kak Timo. Ada beberapa pertanyaan Lela. Salah satunya gini, Kak. Lela boleh percaya bahwa satu-satunya penebus itu adalah juru selamat itu adalah Yesus itu sendiri. Namun Kak, setelah 2 tahun saya pendalaman Alkitab, beberapanya sekolah teologi, saya ada beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya itu gini, eh, kalau kita mengetahui pekerjaan tangan atau karya Yesus itu dalam perjanjian baru yang disajikan dalam perjanjian baru, walaupun sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, namun jika penebusan itu yang daripada Yesus itu kita terima dari Yesus itu sendiri, lalu ketika zaman Adam atau bukan zaman Abraham, Musa, seperti apa penebusan itu? Atau seperti Oh, apa mereka mendapatkan penebusan itu gitu Kak? Keselamatan itu gitu. hmm. Itu mungkin satunya. Kakak ada Alkitab nggak sekarang ini? Iya, saya lagi pakai ini Kak. Coba dibuka 1 Petrus 3:19. Berapa Sorry Kak? aku. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 Oke, sampai 20 ya. oke. Silakan Kak dibaca. Terjelas firman Tuhan, kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap Hmm? menanti dengan sabar Nuh? waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Demikian Nah, firman pertanyaan Tuhan. saya sama Kakak, Nuh itu waktu itu sudah beriman kepada Allah nggak? Orang-orang zaman Nuh yang ditenggelamkan oleh air itu mereka beriman kepada Allah atau tidak? Tidak, hanya Nuh dan Nah, keluarganya saja. Kristus dikatakan di situ datang untuk mendeklarasikan akan kemenangannya melawan iblis, dosa dan maut, turun dalam kerajaan maut untuk memberitakan itu kepada mereka. Satu ayat lagi pendukung, pasal 4 ayat 6. 1 Petrus pasal 4 ayat 6. Terpujilah firman Tuhan, kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Iya, iya. Berarti orang-orang yang ada di dalam kerajaan maut itu, tujuan Kristus itu dalam penebusannya, kenapa harus melalui kematian? Karena awalnya dosa datang membawa maut, dan maut itu yang merenggut Adam dan keturunannya tidak sampai kepada Bapa. Karena Yesus pernah mengatakan, tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 3:13. Artinya zaman Adam, zaman-zaman orang-orang dahulu, Musa, Abraham dan sebagainya, mereka itu belum mendapatkan belum menuju di hadirat Bapa di Firdaus. Belum sampai di Firdaus itu. Nah, makanya ketika Kristus mengatakan seperti itu, Kristus telah memberikan jaminan ketika dia telah disalib, turun dalam kerajaan maut melalui kuasa roh itu, roh kemanusiaannya, dan membebaskan mereka, dan membawa mereka di hadapan Allah di Firdaus, dan pada hari ketiga dia bangkit dalam kemuliaan. Satu ayat pendukung ini biar saya aja yang baca. Ibrani 2:14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Siapa itu? Ya, orang-orang yang pada zaman itu juga hidup dalam kedagingan mereka, hidup secara jasmani maksudnya. Maka ia, siapa ia? Yesus, juga menjadi sama dengan mereka, ya orang-orang pada zaman itu, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Sebagai apa? Sebagai manusia. Supaya oleh kematiannya, yaitu kematian Kristus, ia, maksudnya Yesus itu, memusnahkan dia. Siapa? Iblis, yang berkuasa atas maut. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Orang-orang perjanjian lama dulu hidup dalam perhambaan maut yang dikuasai iblis, kata Ibrani 2:14 sampai 15. Nah, inilah tujuan Kristus ketika dia memberi penebusan itu. Darahnya memberikan keselamatan untuk orang-orang yang masih hidup, bagi yang percaya kepada Kristus loh ya. Bagi yang percaya kepada Kristus telah diselamatkan melalui darah Kristus, dan Kristus yang sama turun dalam kerajaan maut melalui kuasa roh itu, membebaskan orang-orang perjanjian lama yang secara roh mereka diperhamba oleh kuasa iblis, dosa dan maut,
dan Kristus telah mengalahkan dosa dan maut itu dan membawa mereka di hadirat Bapa. Nah, memang sih ada pro dan kontra mengenai tafsiran ini ya, baik di kalangan kekristenan modern. Tapi saya nggak peduli terhadap hal itu. Karena kekristenan utama sudah menjelaskan itu, memang ya seperti itu tafsirannya. Bahkan komentar bapak-bapak gereja seperti itu juga. Ya gitu sih, terkait dengan orang-orang yang dahulu ya, orang-orang perjanjian lama dahulu. Silakan Kak. Iya, iya, terima kasih, Kak. Oh ya, lagi pertanyaan Lela, Kak, ada beberapa, ada dua lagi. Yang satunya itu gini, dalam kitab kejadian ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah ada berkata begini, bahwasanya Allah itu kecewa dan sangat sedih ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Padahal kita ketahui bahwa Allah itu sudah mengetahui awal dan akhirnya manusia itu seperti apa. Namun kenapa Allah harus merasa sedih atau kecewa dengan perbuatan manusia? Padahal Allah itu sudah mengetahui gitu. Nah, kalau biasanya kan kalau kita itu ketika kita kecewa karena kita berekspektasi atau contohnya itu maunya kayak gini, tapi kok yang terjadi begini. Tapi di sini kan Allah itu sudah mengetahui semuanya itu. Tapi kenapa dia harus kecewa dan sedih ketika manusia itu jatuh dalam dosa gitu? Ya, Allah itu kecewa di situ bukan kecewa seperti manusia. Karena kata menyesallah Allah itu dari kata Ibrani naham. Naham itu artinya menyayangkan. Ya, menyayangkan itu dalam pengertian begini. Bukan karena dia nggak tahu, lalu ketika dia tahu dia jadi loh kok gini, bukan gitu. Dia sudah tahu, tetapi menyayangkan apa yang dia sudah tahu itu. Iya. Gitu loh. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi, ungkapan itu disayangkan, dinyatakan oleh Allah melalui Musa. Gitu. Sama seperti misalnya Presiden Jokowi pergi ke tanah Papua, tapi ia menyayangkan tidak banyak yang hadir. Ya. Ya kan? Orang banyak hadir atau tidak hadir itu kan bukan urusan Bapak Jokowi, itu orang itu. Nah ini pun begitu, menyayangkan itu pun begitu. Jadi bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi karena Tuhan tahu yang terjadi itu demikian dan disayangkan demikian gitu. Iya. Terima kasih Kak Elia dan Kak Timo. Tapi boleh satu lagi Kak, satu lagi. Iya, ini perdebatan kami di ruang kelas berbicara tentang Roh Kudus. Nah, ada dua pendapat di mana satu berpendapat gini, bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang saja, diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, diambil dari ayat Alkitab bahwa Allah itu memberikan ruak atau nafas kepada manusia itu sendiri. Jadi setiap orang yang bernafas itu mempunyai roh. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua itu begini, Roh Kudus itu diberikan atau dimaterialkan hanya untuk orang-orang percaya saja. Makanya perbuatan orang yang mempunyai Roh Kudus, pematerian Roh Kudus itu sangat berbeda dengan pekerjaan tangan orang yang tidak mempunyai Roh Kudus. Lalu di situ kami berbicara, lalu bagaimana pekerjaan tangan orang yang tidak dimaterialkan oleh Roh Kudus? Lalu bagaimana dengan pekerjaan tangan orang yang penuh dengan Roh Kudus gitu? Jadi itu mungkin Kak, pertanyaan saya, apakah manusia itu semuanya diberikan Roh Kudus atau hanya orang-orang percaya saja yang dimateraikan oleh Roh Kudus? Itu Kak. Gini ya, terkait dengan pekerjaan Roh Kudus yang menafsirkan bahwa kuasa Roh Kudus itu bekerja di setiap semua orang. Dasarnya ketika dalam Kejadian itu ya, Kejadian 1 ayat 26-27 ya kalau nggak salah, atau Kejadian pasal 2 ayat berapa itu, di mana Allah menghembusi roh kepada manusia dan roh itu hidup. Dikaitkan itu adalah Roh Kudus, betul nggak? Benar nggak? Kalau itu adalah roh Allah, roh yang nafas Allah ketika dia mentiupkan itu ke lubang hidung manusia, lalu manusia itu hidup. Diartikan itu adalah Roh Kudus, benar nggak? Iya itu begitu. Analoginya seperti itu nggak, Kak Lela? Iya Kak, iya. Perlu kita ketahui bahwa dalam pemahaman Semitik, ketika Allah menghembusi manusia, itu bukan berarti Roh Kudus itu hidup dari manusia. Itu seperti panteisme. Karena apa? Ayub 3:3 ayat 4, Roh Tuhan yang membuat aku hidup, menjadikan asya ya artinya menjadikan, sama prosesnya seperti mencipta. Nah, kata mencipta dalam bahasa Ibrani itu adalah bara, Bereshit bara Elohim, umpama seperti itu ya, bukan asyeret.
Kenapa saya tegaskan seperti ini? Karena nanti ada asumsi nih, kalau dikatakan Roh Kudus itu sama dengan roh nafas kita ini, itu seolah-olah Allah itu berada di setiap tempat, semua tempat, dan kita ini adalah Allah. Jatuhnya nanti pemahaman panteisme atau pemahaman moksa ajaran Hindu. Enggak seperti itu, karena dalam pemikiran Judaisme itu ketika roh Allah dihembuskan kepada manusia, dan Roh Kudus Roh Kudus Allah yang memberikan kehidupan kepada manusia itu dalam proses creatio ex nihilo. Dia hadir di dalam setiap di manusia pertama untuk menghidupkan manusia ini memiliki roh kehidupan. Tetapi roh Allah tetap kepada diri Allah. Tapi perlu kita ketahui Kak, roh Allah itu omnipresent, maha hadir, seperti Allah juga maha hadir. Dalilnya apa? Yeremia pasal 23 sampai 24. Masakan aku Allah di sini tetapi tidak ada di sana? Aku Allah yang ada di sini, sekaligus Allah yang ada di sana. Kalau Roh Kudus adalah Roh Allah, berarti maha hadir nggak seperti Allah? Maha hadir juga. Jadi kalau kita tanya, kalau ada yang nanya nih, Roh Kudus bersama setiap orang? Iya, bersama setiap orang. Tapi ketika orang itu belum menerima Roh Kudus hadir di dalam hatinya, Roh Kudus tidak akan hadir di dalam hatinya, tapi berada di sekitar dia. Untuk apa? Untuk menginsyafkan dia. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Pekerjaan Roh Kudus itu selalu ada di tengah-tengah kita. Tetapi Roh Kudus tidak akan masuk dalam hati kita kalau kita tidak menerimanya. Itulah yang dikenal sebagai menghujat Roh Kudus itu dalam Matius 12 ayat 32. Nah, jadi kita harus tahu nih pembeda ya. Roh Kudus selalu bekerja untuk semua manusia. Karena Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus datang sebagai penghibur yang menginsyafkan dunia. Yohanes 16 ayat 8, ayat 24, Yohanes 15 ayat 24. Tetapi Roh Kudus akan betul-betul hadir di tengah-tengah kita, betul hadir di dalam kita sebagai baitnya kalau kita mau menerimanya dalam iman. Ya kalau enggak, ya Roh Kudus itu seperti di luar kita, tapi berada di tengah kita. Hanya saja tidak di dalam diri kita. Seperti itu sih. Oh iya, berarti bahkan kalau kita bukan dari kekristenan, Roh Kudus itu ada gitu, tapi belum tentu. Bukan gitu. Gini. Sebenarnya simpelnya gini. Kita ini diciptakan, roh kita itu diciptakan menurut kuasa rohnya Allah. Ya. Kita dicipta. Dihembusi itu bukan berarti rohnya Allah itu diberi bagi kita, bukan. Tapi diciptakan oleh kuasa rohnya yang menghidupi agar kita hidup. Maka kita punya roh. Nah, Roh Kudus itu diberikan sebagai meterai bagi orang yang percaya. Tadi Timothy udah bilang, Roh Kudus itu akan berdiam di dalam kita sebagai meterai, itu kan mengesahkan sebagai tanda dan miliknya. Roh Kudus itu kepada orang Kristen, dia itu datang untuk mengesahkan kita ditandai menjadi milik Allah. Tetapi hal yang sama tidak ada bagi orang yang tidak Kristen. Meskipun Roh Kudus menuntun orang tidak percaya untuk percaya. Roh Kudus itu menuntun orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Kristus. Tetapi mereka tidak tapi mereka mau menerima atau menolak. Kalau mereka menerima, Roh Kudus itu akan berdiam di dalam mereka sebagai meterai bagi mereka yang dipersatukan dalam baptisan. Tapi kalau mereka menolak, Roh Kudus itu akan selalu menginjili mereka. Dan mereka mati dan tetap menolak, maka mereka telah jatuh kepada dosa hujat terhadap Roh Kudus. Jadi Pak, konteksnya dipahami. Roh Kudus itu nggak ada kepada semua orang. Nggak adanya itu dalam pengertian apa dulu? Dalam pengertian dia berdiam sebagai meterai, itu nggak ada orang-orang umat abad ke-7, umat abad ke-berapa, itu nggak ada di mereka. Tapi Roh Kudus itu menuntun mereka melalui kita, para pemberita dan pewarta ini. Yang ketika kita menginjili, Roh Kudus itu menggunakan kita manusia ini untuk menarik orang percaya kepada Kristus. Enggak tiba-tiba ada suara dari langit, suara hembusan napas apa begitu, bukan. Makanya hamba Tuhan itu diurapi oleh Roh Kudus. Kita ini alatnya untuk mewartakan dan menginsafkan orang atas dosa dan memberitahu kebenarannya.
gitu loh. Jadi jangan pengen jawaban yang menyapu ratakan semua konteks. Enggak, itu enggak ada. Jadi pahami bahwa Injil itu pergi menginjili seluruh dunia melalui orang-orang yang dia mau untuk pergi. Tetapi Roh Kudus itu diam hanya di dalam mereka yang dengan sukarela dan rendah hati mau menerima anugerah itu. Sebagai apa? Metrai. Karena orang yang menolak anugerah tidak mungkin dimetraikan. Paham ya maksud saya ya? Siapa namanya? Lela. Iya Kak, terima kasih ya Kak Ilya dan Kak Timo. Ya, oke. Gitu ya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.